Assalamualaikum, halo what's up guys, gimana kabar kalian? Semoga oke-oke aja ya guys. Nah di video ini Isakul bakalan lanjutin alur cerita drama Korea Itaewon Class episode 5. Oke nggak usah lama-lama lagi, pusingkan filmnya. Joiso datang ke Danbam dan menemui Seroy. Ia meminta agar dapat bekerja di sana. Namun Seroy menolaknya dan bilang, terima kasih atas niatmu, tapi aku sudah dapat bekerja. Junsu pun muncul, dan ternyata pekerja yang ia maksud adalah Junsu. Flashback 11 tahun yang lalu, terlihat Junsu kecil sedang dipukuli oleh kakaknya, Junwon. Saat itu, ia dijadikan pelampiasan sebab Junwon baru saja babak belur. Junsu adalah anak yang lahir karena kesalahan. Ia terlahir dari hubungan haram dan tidak dicintai oleh siapapun. Hingga akhirnya, saat ia berumur 17 tahun, ia memutuskan untuk bersekolah di Seoul dan memilih untuk hidup sendiri tanpa bantuan dari orang tuanya. Karena ia sadar, tidak ada orang yang membutuhkannya dan ia juga merasa tak dianggap. Saat keluar dari rumah itu, Junsu merasa bebas dan hidup sendiri dengan bekerja sampingan sambil bersekolah. Hingga suatu ketika, ia bertemu dengan Seroy dan menganggapnya sebagai orang dewasa sungguhan. Kini ia memutuskan untuk bekerja di Danbam bersama Seroy. Kemudian datanglah Choi dan Hyuni. 여기가 어디라고? Choi marah karena melihat dua bocah itu datang ke kedai mereka. Ditambah lagi saat Seroy bilang bahwa Junsu akan bekerja di Danbam. Dan Joiso juga bilang ia akan jadi manajer di Danbam. 아니 뭔 개소리야! Kemudian mereka semua pun mengobrol. Seroy berkata, kedainya tidak membutuhkan manajer sebab ia selalu ada di sana. Joiso pun membalasnya, tapi kau kurang berpengalaman, jadi kau butuh seorang manajer. Ia pun meminta dibawakan makanan kecil di meja dan menjelaskan cara memegang dan melayani dengan benar. Ia juga memeriksa menu makanan dan ternyata tidak ada menu yang spesial. Ia juga mencoba mengambil gambar, namun tidak ada yang terlihat menarik di dalam kedai itu. Ia juga meminta dibuatkan masakan terenak di kedai itu. Dan saat masakan itu datang, ia bilang bahwa masakannya tidak terlihat cantik dan rasanya tidak enak. Pokoknya ia memprotes semua yang ada di dalam kedai Danbam. Atas perintahnya, mereka semua pun mengatur ulang letak meja di kedai itu. Setelah memperlihatkan semua skill memprotesnya, ia pun ditanya, apa alasanmu ingin bekerja di sini? 가게에서 일하고 싶은 이유가 뭐야? 감이요. Dan akhirnya, Joiso diterima menjadi manajer Danbam. Scene berpindah ke perusahaan Jangga. Di sana si iblis mulai terancam dengan keberadaan Direktur Kang. Sebab saat ini Direktur Kang sudah memiliki 25% saham dari perusahaannya. Yang bisa saja di kemudian hari ketika dirinya telah mati, Direktur Kang lah yang akan meneruskan perusahaan itu. Kembali ke kedai Danbam. Mereka pun mendekor ulang sesuai apa yang diperintahkan oleh Joiso. Dan kini tampaknya tempat itu menjadi terlihat lebih baik dari sebelumnya. Seroy bekerja semalaman tanpa tidur sama sekali. Mengetahui hal itu, Joiso merasa cemas dan bertanya kepada Seroy, bagaimana agar kau bisa tidur nyenyak di malam hari? Namun Seroy hanya bilang, 쓸데없는 걱정. Kembali ke perusahaan Jangga. Karena si iblis merasa terancam, ia pun menyuruh Junwon untuk menikah dengan anak pemilik J-Foods yang juga salah satu pemegang saham besar di perusahaannya. Namun Junwon menolak dengan bilang aku ingin menikah karena cinta. Tapi si iblis ini tetap memaksa anaknya. Jika tidak, maka Junwon bisa saja tidak menjadi penerus dari perusahaan Jangga. Saat Junwon keluar, sekretarisnya memberitahu bahwa Junwon sepertinya suka dengan Osua. Kemudian terlihat Junsu dan Joiso berjalan menuju Danbam. Junsu merasa bingung kenapa Joiso tidak kuliah dan lebih memilih bekerja di Danbam, padahal ia telah mendapatkan banyak uang dari sosmednya. Tapi Joiso bilang, tak usah hiraukan urusan keluargaku, lagian kau juga kenapa ada di Danbam? Junsu bilang, karena aku tak ingin punya utang dengan Seroy. Di sisi lain, Seroy juga ditanya mengapa ia menjadikan Joiso sebagai manajer. Ia hanya menjawab, naluriku berkata ini investasi yang bagus. Joiso dan Junsu pun datang. Sekarang mereka sudah lengkap. Joiso meminta agar mengumpulkan tangan mereka di tengah dan ingin memberikan semangat.
단밤! Nah, ternyata Joyso mempromosikan Danbam di sosmednya. Dan inilah hari pertama mereka membuka Danbam setelah tutup selama 2 bulan. Terlihat sangat ramai, sampai-sampai masih banyak orang yang antri di luar. Tampaknya Sua juga ada di sana, dan ia hanya bisa melihat dari kejauhan. Dari penjualan hari pertama, mereka berhasil mendapatkan 3,2 juta won atau sekitar 39 juta rupiah. Namun Joyso bilang, ini hanya efek awal. Promosi seperti itu tak akan bertahan lama. Sekarang kita harus mengambil hati mereka agar kembali lagi. Di sisi lain, si Bliss datang ke kedai Jangga untuk mengecek keadaan di sana. Ia juga memuji Sua dengan bilang sejak kau di sini, kedai ini jadi lebih baik. Kemudian mereka pun mengobrol. Si Bliss memberitahu bahwa sepertinya Yunwon menyukaimu. Dan ia pun sadar bahwa Sua tidak menyukai Yunwon. Si Bliss ini juga memaksa Sua untuk memihak kepadanya, sebab ia benar-benar terancam dengan keberadaan Direktur Kang saat ini. Ia juga bilang, aku sangat mendukungmu apabila ingin menikah dengan Yunwon. Namun Sua hanya bisa tersenyum dan mengalihkan topik. Kemudian mereka pun melihat kedai Seroi yang sudah mulai ramai. Si Bliss ini mulai merasa khawatir karena kedai Seroi bisa tetap berjalan tanpa ada masalah meskipun baru-baru saja terkena sanksi. Namun Sua hanya bilang, dia masih dalam tahap pembukaan. Kau tak perlu khawatir dengannya. Di malam hari saat perjalanan pulang, Seroi bertemu dengan Sua di jalan. Ia menanyakan mengapa kau tak jawab telepon dan pesanku. Sua pun menjawab, aku sengaja tak jawab. Jangan telepon aku lagi. Dan ia pun pergi. Keesokan harinya mereka kembali bekerja. Hari ini Seroi bekerja di dapur karena Hyuni sedang libur. Meskipun restorannya agak ramai, namun mereka hanya mendapatkan 2,5 juta won atau sekitar 31 juta rupiah. Setelah itu mereka pun makan bersama. Ginsu bilang bahwa itu makanan terenak yang pernah ia makan. Seroi bercerita bahwa Hyuni adalah temannya saat bekerja di pabrik dahulu. Ia bukan seorang koki. Aku memilihnya sebagai kepala koki karena bekal yang dia buat dahulu terasa enak untukku. Kemudian saat mereka pulang, ternyata sudah tidak ada bus yang beroperasi. Gyunsu pun mengajak mereka menuju ke klub. Mendengar hal itu, Choi sangatlah ingin ke sana, karena seumur hidupnya ia belum pernah masuk ke dalam klub. Sebelum ke sana, Joyso pun mengajarkan dasar-dasar penjogetan dan cara memikat cewek di dalam klub. 어깨 잡고 리드. Choi pun memperhatikannya dengan saksama. Dan mereka pun pergi ke klub malam. Di sana ternyata Choi hanya dimanfaatkan oleh Joyso. Ia sengaja memesan meja dan alkohol agar ia bisa ditraktir oleh Choi. Choi pun beraksi dan ingin mempraktekkan apa yang telah ia pelajari dari Joyso. Tanpa diduga-duga, Choi berhasil memikat satu cewek. Tapi Choi dibuat kaget karena cewek itu mengenalinya. 최승건, 뭐하냐고. Ternyata cewek itu adalah Hyuni. Mereka semua kaget melihat penampilan Hyuni yang terlihat seperti perempuan. Mereka mengobrol bersama. Hyuni pun mengakui bahwa dirinya adalah transgender. Namun, karena mereka sangat canggung karena penampilan Hyuni yang seperti itu, Hyuni pun pergi. Shin berpindah ke teman Joyso yang dikeluarkan dari sekolah karena pembulian waktu itu. Ia merasa kesal kepada Joyso karena telah bekerja di Danbam. Mereka pun berencana mengacaukan kedai itu. Mereka sengaja membayar orang dan membuat kekacauan saat makan di sana. 소금 좀 갖다 주세요. 죄송합니다. Akibat hal itu, Joyso pun marah dan memaki-maki Hyuni. Ia juga meminta kepada Seroi agar Hyuni dipecat. Hyuni tampaknya terlihat sangat sedih mendengar pembicaraan itu. Hyuni pun dipanggil untuk berbicara dengan Seroi. Tampaknya Hyuni benar-benar ingin dipecat. Ia pun diberikan amplop yang berisi gajinya bulan ini. 그동안 감사했습니다. 2배 넣었어. Tapi ternyata amplop itu berisi 2 kali lipat dari gajinya. Semua terlihat kaget dengan keputusan Seroi. Seroi pun bilang, bila kau suka dengan kedai ini, bekerjalah 2 kali lebih keras seperti gajimu ini. Seroi juga menyadarkan dan bilang bahwa dirinya adalah seorang narapidana yang dihindari orang-orang. Kalian, Choi, Gyunsu, dan Joyso adalah orang yang membuat kedai ini tutup sementara. Sedangkan Hyuni, dia bekerja keras dan tak merugikanku 1 detik pun.
Aku tak bisa memecatnya, ia penting bagiku. Namun jika kalian tak ingin bekerja dengannya hanya karena dia transgender, katakan padaku sekarang." Mendengar hal itu, semuanya menjadi berkaca-kaca. Dan sekarang mereka semua kembali baikan meskipun sikap Joiso masih dingin dengan Hyuni. Saat pulang kerja, Joiso sudah ditunggu oleh teman jahatnya. Di sana, cewek itu bilang bahwa dialah yang melaporkan Joiso minum-minum saat malam itu. Mendengar hal itu, Joiso pun menampar cewek itu dengan satu tamparan berkata, 이 애가 얼만줄 알아? Joiso pun mengingat kata-kata Sua yang juga mengakui bahwa dirinya yang melapor ke polisi pada malam itu. Dan kini ia merasa bingung siapa sebenarnya yang melapor. Kemudian Shin berpindah ke Sua yang tengah melamun. Ia mengingat kejadian di malam itu, yang ternyata saat ia menelpon polisi, ia pun mengurungkan niatnya dan tidak jadi melapor. Namun tiba-tiba teman Joiso lewat dan melihatnya sedang minum-minum. Dan ternyata memang benar, merekalah yang melaporkan ke polisi pada malam itu, bukan Sua. Kembali ke kedai Danbam. Untuk mempererat kembali hubungan Joiso dan Hyuni, Seroy menugaskan Joiso untuk menilai masakan dari Hyuni. Karena hanya dirinya lah yang mengetahui standar masakan enak atau tidak. Hyuni pun mulai menghidangkan masakannya ke Joiso, namun masakan itu selalu dinilai kurang enak. Dan hingga akhirnya setelah Hyuni mencoba berkali-kali, Joiso pun bilang, 진짜 맛있어요. tampaknya hal itu membuat mereka semua senang dan semakin dekat. Joiso juga kini menjadi lebih sopan, dan ia pun diberikan apresiasi oleh Seroy yang membuat dirinya semakin meleleh. Shin berpindah ke Sua yang sedang mabuk-mabuk sendiri. Ia terus terbayang apakah dirinya harus memilih Seroy atau si iblis itu. Saat berjalan pulang, karena mabuk, Sua pun berteriak-teriak di jalan. Tiba-tiba Seroy datang menghentikannya. Saat ditanya siapa yang menyebalkan, Sua pun menjawab. 너. Seroy pun menyuruh yang lain untuk jalan duluan, namun Joiso tetap ingin tinggal dan mengawasi mereka. Ternyata Sua sengaja berperilaku buruk agar dapat terlihat jijik di depan Seroy dan berharap Seroy akan menjauhinya. Namun respon Seroy tidak sesuai apa yang diharapkannya. Seroy pun bilang, "Jangan begitu. Apapun yang kau lakukan, aku akan baik-baik saja. Kau hanya melakukan yang terbaik untuk hidupmu. Kau tidak salah apa-apa." Sua pun menangis dan bilang, "Sebenarnya bagiku, kau bersinar terlalu terang." Dan ia pun mendekati Seroy secara perlahan. Ketika semakin mendekat, mereka pun memejamkan mata. Untung saja adegan itu digagalkan oleh Joiso. Ia menjelaskan tentang hukum pidana mencium orang tanpa izin, termasuk pelecehan seksual. Dan episode 5 pun selesai. Oke guys, kalau kalian penasaran kelanjutan episode selanjutnya, kalian bisa pantau terus di channel ini. Dan jika kalian nonton video ini sampai habis, itu tandanya kalian suka video ini. Jadi jangan lupa dong tekan tombol like dan subscribe-nya. Saya Israkul pamit undur diri. Sampai jumpa di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.